Jadi salam bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Nuraini, NIM 006. Perkenalkan, nama saya Roberta Yulinar Ceningrum, NIM 002. Perkenalkan, nama saya Inaya Aura Dewi Nirwana, NIM 023. Menangani isu politik dalam perilaku korupsi di zaman generasi Z. Pendahuluan. Penelitian tentang kasus korupsi di zaman generasi Z sangatlah penting. Generasi Z mencakup individu yang lahir pada pertengahan 1990 sampai 2010-an. Di sini akan mengkaji beberapa latar belakang untuk mengkaji kasus korupsi yang terjadi pada generasi Z. Generasi Z tumbuh di era digital. Hal ini tentunya mempengaruhi bagaimana mereka melihat dan menghadapi isu korupsi. Penelitian kasus korupsi di zaman generasi Z tentunya memberikan wawasan bagaimana peran generasi Z dalam mencegah dan menindakkan korupsi, dan bagaimana dinamika sosial, budaya, teknologi memengaruhi pandangan serta tindakan mereka tentang isu ini. Jadi, nantinya kita akan memiliki strategi lebih efektif untuk menghadapi dan menangani kasus korupsi di masa yang akan mendatang. Rumusan masalah. Satu, bagaimana pandangan generasi Z terhadap isu korupsi? Dua, apa peran teknologi digital dalam penyebaran informasi dan kesadaran generasi Z tentang isu korupsi? Tiga, apakah generasi Z memiliki tingkat kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan anti korupsi dan mencegah korupsi? Empat, bagaimana generasi Z merespon kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar mereka? Lima, apakah generasi Z akan mempengaruhi dalam upaya pencegahan korupsi di masa yang akan datang? Tujuan, satu, memahami bagaimana generasi Z dalam menyadari permasalahan korupsi yang sering terjadi. Dua, mengukur keterlibatan generasi Z dalam upaya mencegah korupsi. Tiga, mengetahui pandangan generasi Z terhadap peran media dalam mengungkap kasus korupsi. Mengetahui dan menggali lebih dalam pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya, manfaat. Satu, membantu masyarakat dan pemerintah memahami pandangan, sikap, dan pemahaman generasi Z tentang korupsi. Dua, dapat merumuskan strategi yang efektif dalam memerangi korupsi. Tiga, mengembangkan program anti korupsi yang lebih sesuai dengan generasi Z. Empat, menjadikan generasi Z sebagai agen pemberantasan korupsi di masa kini dan masa yang datang. Kajian pustaka dapat dilihat dalam PPT tersebut. Pembahasan definisi isu korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kuasa, kepercayaan, serta wewenang yang diberikan kepada seseorang dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga yang tidak sah. Korupsi merusak integritas, transparansi, dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintahan, berisi, dan masyarakat sipil. Tentunya, dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, bahkan tidak menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi kesejahteraan masyarakat, merugikan investasi, dan merusak kepercayaan publik masyarakat. Selanjutnya, pandangan generasi Z pada isu korupsi. Beberapa ciri umum yang mencakup pandangan generasi Z terhadap korupsi. Satu, sikap anti korupsi. Banyaknya generasi yang memiliki sikap kuat terhadap korupsi dan melihatnya sebagai permasalahan serius. Mereka menilai bahwa korupsi sebagai tindakan yang tidak merugikan, serta sebagai
penyalahgunaan etika yang tidak dapat diterima. Yang kedua, teknologi sebagai alat memerangi korupsi. Generasi Z memanfaatkan media untuk kasus korupsi, penyebaran informasi, dan mendesak tindakan terhadap korupsi. Tiga, partisipasi politik beberapa anggota generasi Z yang telah mencapai usia pemilih aktif dan pemilu politik sebagai mereka akan melihat partisipasi politik sebagai sarana dalam memerangi kasus korupsi. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan generasi Z dalam pencegahan korupsi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan generasi Z dalam pencegahan korupsi. Satu, generasi Z dapat memperkuat pendidikan anti korupsi yang membahas etika, integritas, dan bahaya korupsi. Dua, generasi Z dapat menggunakan teknologi seperti media sosial untuk mengungkap serta melaporkan kasus korupsi. Tiga, generasi Z dapat terlibat dalam gerakan anti korupsi melalui kampanye, protes, dan aksi-aksi lainnya untuk memperjuangkan perubahan positif pada masyarakat. Empat, generasi Z dapat memberikan sosialisasi tentang dampak negatif dan bahaya korupsi melalui penyuluhan, diskusi publik, dan lain-lain. Keterkaitan antara korupsi dan Pancasila. Keterkaitan antara korupsi dan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kejujuran, integritas, dan moral yang ditekankan pada Pancasila juga terkait dengan prinsip ketuhanan. Oleh karena itu, korupsi merupakan tindakan tidak jujur, tidak bermoral, dan merusak nilai agama. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi merugikan banyak orang dengan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat menjadi keuntungan pribadi. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Tiga, persatuan Indonesia. Korupsi tentu akan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia karena menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tentu akan mengancam prinsip kesatuan tersebut. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila mendukung sistem demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Korupsi merusak proses demokrasi dengan mempengaruhi hasil pemilihan umum dan kebijakan publik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan keadilan sosial yang berarti bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kekayaan negara. Korupsi menciptakan ketidakadilan dengan menguntungkan segelintir orang, sementara banyak yang menderita akibat korupsi tersebut. Kesimpulan, dalam upaya pencegah korupsi, peran generasi Z sangat penting dan berpotensi. Untuk membawa perubahan positif, mereka telah menunjukkan sikap anti korupsi yang kuat, memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk melawan korupsi dan terlibat dalam aktivitas yang mendukung transparansi, kejujuran, dan integritas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Generasi Z mampu memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang lebih adil, demokrasi, dan bebas dari korupsi. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat meraih masa depan yang lebih baik, di mana korupsi tidak lagi menjadi hambatan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan video tentang isu korupsi di generasi Z.
Indonesia, negara kita yang kaya raya. Kita memiliki 13.466 pulau dengan posisi strategis diapit oleh benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan India. Produksi 2,3% cadangan emas dunia, produksi minyak bumi kita 4,3 M barrel, nomor 25 di dunia. Memiliki cadangan gas alam 7,2 triliun kubik feet, nomor 8 di dunia. Produsen ikan terbesar di dunia, yaitu kurang lebih 5,71 ton. Namun sebagian dari kita tidak menikmati kekayaan yang ada. Angka kemiskinan masih tinggi, banyak yang tidak bisa menyelesaikan perguruan tinggi, sulit mencari pekerjaan, sebagian balita berada dalam kondisi kurang gizi. Rumah yang layak tidak terjangkau masyarakat miskin. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal negara kita menganut sistem demokrasi. Artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Supaya tidak berebut sumber daya, rakyat Indonesia memilih wakil untuk mengemban amanah, mengatur dan menjamin keadilan bagi kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Masyarakat Indonesia berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat jika memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, usia minimal untuk calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah 35 tahun. Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Pilkada mengatakan usia minimal calon gubernur adalah 30 tahun, sedangkan bupati atau wali kota dan wakilnya adalah 25 tahun. Sebagian wakil rakyat lupa dan tidak memegang amanah rakyat. Suara dan kebutuhan kita diabaikan. Para penguasa mempertahankan kekuasaannya melalui berbagai cara. Contohnya, janji kampanye, politik dinasti, nepotisme, gratifikasi, dan politik dagang sapi. Kekuasaan dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Terjadi korupsi dalam berbagai bentuk. Data KPK tahun 2004 sampai 2016, bentuk korupsi yang dilakukan adalah pencucian uang, penggandaan barang dan jasa, perizinan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, merintangi KPK, dan penyuapan. Berdasarkan data Transparansi International, peringkat indeks korupsi Indonesia ke-88 dari 168 negara. Berdasarkan data KPK 2001 sampai 2012, estimasi biaya total eksplisit kerugian negara sebesar 168 triliun. Bayangkan jika jumlah tersebut dipakai untuk raskin, gaji pegawai, membayar SPP setingkat SMA selama 3 tahun, atau membangun rumah sederhana layak huni. Hal ini bisa diatasi dengan menciptakan iklim politik cerdas berintegritas dengan membangun sistem politik cerdas berintegritas, aktor politik cerdas berintegritas, dan tentunya harus didukung dengan seluruh masyarakat politik cerdas berintegritas. Aktualisasi tiada henti, integritas tanpa batas untuk politik cerdas berintegritas. Masih pakai micellar yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.